Shalom saudaraku. 1 Samuel 16 ayat 7 mencatat bahwa Tuhan melihat hati. Saat ini tariklah nafasmu perlahan, hembuskan pelan, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya bersama Tuhan. Hari ini kita menyentuh sebuah luka yang sangat halus dalam hati perempuan. Luka yang tidak meninggalkan memar di tubuh, tetapi menimbulkan rasa kosong di dalam jiwa. Luka itu bernama terlihat, tetapi tidak dikenal. Mungkin engkau hadir di banyak ruangan. Engkau ada untuk keluargamu, untuk teman, untuk pelayanan, untuk pekerjaan. Engkau ada, engkau hadir. Namun di dalam hati engkau bertanya, apakah ada yang sungguh mengenal aku? Perempuan seringkali menjadi tempat untuk semua orang kembali. Orang datang membawa cerita, kebutuhan, dan kesulitannya. Dan engkau menerima, engkau mendengar, dan menopang. Tapi siapa yang mengenal isi hatimu? Siapa yang benar-benar melihat dirimu, bukan hanya peranmu? Siapa yang melihat perjuanganmu yang tidak pernah kau ceritakan? Ada perempuan yang tersenyum setiap hari, padahal hatinya merasa sendirian. Ada yang nampak kuat di luar, padahal di dalam ia lapar untuk dimengerti. Ada yang terus memberi, padahal ia rindu seseorang berkata, bagaimana dengan dirimu? Apa yang kau rasakan? Dan mungkin ini pernah terjadi padamu. Engkau hadir, tetapi tidak dikenal, bahkan mungkin tidak dihargai. Engkau berjuang, tetapi tidak dipahami. Engkau melayani, tetapi dianggap biasa. Namun luka paling dalam bukan berasal dari banyak orang, melainkan dari figur yang seharusnya mengenalmu, tetapi justru tidak melihatmu. Saudaraku, banyak perempuan terluka bukan oleh dunia luas, melainkan oleh figur laki-laki dalam hidupnya. Seorang ayah yang mungkin hanya melihat prestasi, tetapi bukan perasaanmu. Seorang suami yang melihat jasamu, tapi tidak menengok ke hatimu. Mungkin juga seorang pemimpin rohani atau tokoh masyarakat yang meremehkan suaramu. Seorang pria bisa merasa terancam oleh karuniamu, lalu mengecilkanmu. Seseorang yang mengagumi di depan orang lain, tetapi mengabaikanmu dalam diam. Perempuan seringkali terlihat, tetapi tidak dikenal oleh figur yang paling penting dalam proses pembentukan diri. Dan luka itu nyata, membekas, meninggalkan rasa tidak dipahami, tidak dipertimbangkan, dan tidak dihargai. Bahkan jika engkau tidak marah, tetap ada sedih yang diam, ada kehilangan yang tidak diceritakan, ada perasaan, aku ada, tapi seolah aku tidak ada. Jika itu bagian dari kisah hidupmu, saya mau katakan, Tuhan melihatmu dengan penuh belas kasih. Ia berkata, aku bukan seperti mereka. Tuhan tidak merasa terancam oleh suaramu, oleh bakat talentamu. Tuhan tidak mengecilkanmu untuk membesarkan dirinya. Tuhan tidak mencintaimu dengan syarat. Tuhan tidak memanggilmu berdasarkan performa, tetapi Tuhan memanggilmu berdasarkan hati. Ia mengenalmu lebih dalam dari siapapun.
Ia mengenal air matamu yang tidak pernah kau biarkan jatuh di depan siapapun. Ia mengenal pikiranmu, pergumulanmu, dan ketakutan tersembunyimu. Sekarang, ambillah waktu sejenak, tenangkan dirimu, tarik nafasmu dalam jika itu menolongmu. Dan sekarang bukalah buku, jurnalmu, dan tulis dengan jujur. Dalam situasi apa engkau merasa hadir tapi tidak dikenal? Siapa figur yang paling sering membuatmu merasa tidak dipahami? Dan bagian hati mana yang paling ingin kau tunjukkan tetapi engkau sembunyikan? Selanjutnya, bertanyalah pada dirimu, apa yang aku butuhkan saat itu, tetapi tidak aku dapatkan? Dan jika Tuhan melihatmu sepenuhnya, dan Dia memang melihatmu, karena Dia tidak pernah meninggalkanmu, apa yang Ia ingin sembuhkan hari ini? Biarkan tulisanmu menjadi tempat aman untuk jujur. Saat engkau menulis, Tuhan sedang berjalan mendekat, bahkan Dia sudah ada bersamamu, menyentuh bagian-bagian hati yang selama ini engkau kunci rapat. Renungkan pertanyaan tadi dan jawab dengan jujur. Kemudian letakkan tanganmu di dada, tutup matamu, dan ucapkan dengan lembut namun yakin. Katakan, Tuhan, aku merasa tidak dikenal. Lalu bertanyalah kepada Dia, apa yang engkau lihat dalam diriku yang tidak pernah dilihat oleh manusia? Diam sejenak, biarkan Roh Kudus berbicara melalui kata atau gambaran yang muncul atau rasa damai. Biarkan Ia menunjukkan keindahanmu, keindahan yang bahkan engkau sendiri sudah lupakan. Lalu ucapkan, Tuhan, kenalilah hatiku lebih dalam lagi. Aku tidak mau hidup sebagai perempuan yang tak terlihat. Ucapkan perlahan tapi penuh keyakinan. Di dalam nama Yesus aku dikenal. Di dalam nama Yesus aku dilihat. Di dalam nama Yesus aku dihargai dan dicintai sepenuhnya. Tuhan melihat hatiku dan itu lebih dari cukup. Aku tidak lagi hidup dalam perasaan tidak terlihat. Sahabatku, engkau tidak sendirian. Engkau bukan perempuan yang tidak dipahami. Engkau bukan perempuan yang harus menyembunyikan diri agar diterima. Karena engkau adalah perempuan yang dilihat Tuhan, dikenal Tuhan, dicintai Tuhan, dan berharga bagi Tuhan. Ia melihat sampai ke tempat terdalam dari hatimu, dan Ia memanggilmu dengan lembut. Anakku, engkau berharga di mataku. Besok kita akan melangkah lebih dalam lagi. Ada ruang lain yang Tuhan ingin sembuhkan. Ada kelegaan baru yang Ia ingin berikan. Untuk saat ini, beristirahatlah di dalam tatapan Tuhan dan pelukannya yang penuh kasih. Tuhan mengenalmu sepenuhnya dan Dia menghargaimu. Amin.